Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3, yang mana pada hari ini kami akan membahas materi tentang klasifikasi dan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Sebelumnya, perkenalkan saya Laurini Solihah dan teman saya Widya Novianti. Kami dari kelompok 3. Baiklah, yang pertama di sini ada klasifikasi anak berkebutuhan khusus. Klasifikasi anak berkebutuhan khusus dibagi menjadi 3. Yang pertama, anak dengan gangguan fisik. Yang kedua, anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Yang ketiga, anak dengan gangguan mental intelektual. Yang pertama akan saya jelaskan anak dengan gangguan fisik. Kelainan atau gangguan fisik adalah kelainan yang terjadi pada satu atau lebih organ tubuh tertentu. Akibat kelainan tersebut timbullah suatu keadaan pada fungsi fisik tubuh anak tersebut tidak dapat menjalankan tugasnya secara normal. Tidak berfungsinya anggota fisik terjadi pada alat fisik indera. Yang pertama ada tunanetra. Tunanetra itu anak yang indera penglihatannya tidak berfungsi sebagai saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti orang awas pada umumnya. Yang kedua, tunarungu, yaitu anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya sehingga tidak atau kurang mampu berkomunikasi secara verbal. Nah, klasifikasi tunarungu ini berdasarkan tingkat gangguan pendengarannya adalah yang pertama, gangguan pendengaran sangat ringan, yang tidak dapat mendengar percakapan berbisik dalam keadaan sunyi pada jarak yang dekat. Yang kedua, gangguan pendengaran sedang, tidak dapat mendengarkan percakapan normal dalam keadaan sunyi pada jarak yang dekat. Yang ketiga, gangguan pendengaran berat, hanya mampu mendengarkan suara yang keras pada jarak dekat seperti suara vacuum cleaner. Dan yang terakhir, gangguan pendengaran ekstrim atau tuli, yang hanya dapat mendengarkan suara yang sangat keras seperti suara gergaji mesin dalam keadaan yang dekat. Lalu gangguan fisik yang ketiga yaitu ada tunadaksa. Tunadaksa adalah anak-anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat gerak seperti tulang, sendi, dan otot. Nah, tingkat gangguan pada tunadaksa ini ada 3 macam. Yang pertama yaitu ringan. Nah, ringan ini memiliki keterbatasan dalam melakukan aktivitas fisik, tetap masih dapat ditingkatkan melalui terapi. Lalu yang kedua sedang, yaitu memiliki keterbatasan motorik dan mengalami gangguan koordinasi sensorik. Dan yang ketiga ada berat, yaitu memiliki keterbatasan total dalam gerakan fisik dan tidak mampu mengontrol segala gerakan fisik. Selanjutnya, anak dengan gangguan emosi dan perilaku. Berdasarkan ungkapan Amin dan Dwijo Sumatro, kelainan atau gangguan emosi dan perilaku adalah mereka yang mengalami kesulitan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan, tata tertib, norma sosial, dan lainnya. Berdasarkan sumber terjadinya tindak kelainan perilaku sosial secara penggolongan dibedakan menjadi 3. Yang pertama, tunalaras, yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam penyesuaian diri dan bertingkah laku tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Lalu yang kedua, gangguan bicara dan bahasa. American Speech Language Hearing Association mendefinisikan kelainan bicara sebagai kemunduran artikulasi pengucapan suara, kefasihan, atau bunyi suara. Nah, kelainan berbicara dan bahasa merupakan kategori terbesar kedua di antara anak-anak setelah kesulitan belajar. Dan kategori gangguan dalam berbicara atau bahasa yang pertama ada gangguan artikulasi. Yang kedua ada gagap atau stuttering. Lalu yang ketiga bicara nyerocos atau cluttering.
Selanjutnya, yaitu penggolongan yang ketiga adalah hiperaktif. Nah, secara psikologis, hiperaktif adalah gangguan tingkah laku yang tidak normal, disebabkan disfungsi neurologis dengan gejala utama tidak mampu mengendalikan segala gerakan dan memusatkan perhatian. Klasifikasi yang terakhir adalah anak dengan gangguan mental intelektual. Nah, anak dengan kelainan dalam aspek mental adalah anak yang memiliki penyimpangan kemampuan berpikir secara kritis, logis dalam menanggapi dunia sekitarnya. Nah, berikut beberapa tingkatan anak dengan gangguan mental intelektual. Yang pertama, tunagrahita, yaitu anak yang secara nyata mengalami hambatan dan keterbelakangan perkembangan mental intelektual jauh di bawah rata-rata, sehingga mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, komunikasi, maupun sosial. Tunagrahita dibagi menjadi 4. Yang pertama ada tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, tunagrahita berat, dan tunagrahita sangat berat. Yang kedua, anak lamban belajar, yaitu anak yang memiliki potensi intelektual sedikit di bawah normal tetapi belum termasuk tunagrahita. Biasanya memiliki IQ sekitar 70-90. Yang ketiga, anak berkesulitan belajar khusus, yaitu anak yang secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik khusus, terutama dalam hal kemampuan membaca, menulis, dan berhitung atau matematika. Yang keempat, anak berbakat. Nah, di sini yang dimaksud anak berbakat adalah anak yang memiliki bakat dan kemampuan serta kecerdasan yang luar biasa, yaitu anak yang memiliki potensi kecerdasan, kreativitas, dan tanggung jawab terhadap tugas di atas anak-anak yang seusianya. Dan yang kelima yaitu autisme. Nah, autisme adalah gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh adanya gangguan pada sistem syaraf pusat yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Menurut Sousa, autis dapat dikelompokkan dalam 3 tipe, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada tipe Kenner. Yang kedua, sindrom Asperger. Dan yang ketiga yaitu tipe regresif atau epileptis. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus. Anak berkebutuhan khusus tentunya memiliki perbedaan pada perkembangan fisik, mental, atau sosial dengan perkembangan anak normal pada umumnya. Setiap anak memiliki karakter yang berbeda-beda, terutama pada anak berkebutuhan khusus. Mereka memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga membutuhkan perbedaan dalam memperlakukan anak tersebut, dan juga penanganan yang sesuai dengan kondisi yang mereka alami. Menurut Kismawiyati tahun 2018, anak berkebutuhan khusus ini bukan hanya anak yang memiliki karakteristik fisik, intelektual, sosial, dan emosional yang lebih rendah, tetapi mereka yang memiliki intelektual lebih tinggi dari anak pada umumnya atau anak seusianya juga dikatakan berkebutuhan khusus. Selanjutnya ada 17 karakteristik anak berkebutuhan khusus. Yang pertama yaitu kesulitan dalam komunikasi. Anak berkebutuhan khusus seringkali mengalami hambatan berbicara walaupun usianya sudah dewasa. Apa yang mereka ucapkan biasanya sulit untuk dipahami dan sulit untuk diungkapkan. Kadang bahasa yang mereka pilih juga tidak sewajar seperti anak pada umumnya. Sehingga dalam hal ini, komunikasi anak tersebut bisa mendeteksi apakah anak tersebut berkebutuhan khusus atau tidak. Yang kedua yaitu kesulitan belajar. Anak yang mengalami kesulitan belajar biasanya mengalami gangguan pada 1 atau lebih kemampuan dasar psikologisnya. Anak tersebut pada umumnya memiliki IQ yang hanya rata-rata atau bahkan di bawah rata-rata. Yang ketiga yaitu kelainan fisik. Pada umumnya, anak berkebutuhan khusus terdapat perbedaan fisik dan medis dengan anak normal lainnya.
Hal tersebut dapat terjadi karena pembelahan yang kurang sempurna saat masa kehamilan. Yang keempat yaitu bersikap membangkang. Anak berkebutuhan khusus ini biasanya tidak bisa membedakan mana hal yang bahaya atau yang tidak. Mereka tidak mempunyai rasa takut terhadap sesuatu, sehingga anak tersebut biasanya suka membangkang. Walaupun sudah dilarang, tapi anak tersebut akan memberontak. Yang kelima yaitu emosional. Kondisi emosional anak berkebutuhan khusus seringkali tidak terkontrol. Mereka biasanya mudah marah dan kesal tanpa alasan yang jelas. Moodnya mudah berubah. Terkadang mereka juga kesepian bahkan depresi. Maka dari itu, dalam hal ini anak tersebut membutuhkan dukungan penuh dari keluarga untuk mengendalikan emosi anak tersebut. Yang keenam yaitu kesulitan membaca dan menulis. Anak berkebutuhan khusus kesulitan membaca karena beberapa dari mereka masih kesulitan untuk mengenali huruf sehingga akan mempengaruhi kemampuan membaca anak tersebut. Mereka juga merasa kesulitan dalam menulis karena beberapa dari mereka untuk motorik tangannya masih kurang baik sehingga untuk memegang pensil atau benda lain pun masih kesulitan. Jadi untuk menulis pun mereka akan merasa kesulitan. Yang ketujuh yaitu tidak mengerti arah. Anak berkebutuhan khusus terkadang sulit mencerna logika mereka sendiri. Bahkan mereka sering mengalami disorientasi, baik waktu maupun arah. Misalnya jika mereka ditanya waktu atau jam, mereka akan menjawab dengan apa yang biasa mereka ucap atau apa yang mereka hafal. Contohnya ketika dia biasa ditanya ketika pagi hari dan jawabannya adalah hari ini jam berapa, sekarang jam berapa, jam 7. Maka ketika ditanya selain jam 7 pun mereka akan tetap menjawab jam 7. Karena ia tidak paham dan hanya menjawab dari apa yang biasa ia jawab atau yang ia hafal. Yang kedelapan yaitu bersikap sesuai kebiasaan atau rutinitas. Anak berkebutuhan khusus terutama anak autis pada umumnya sangat memperhatikan dengan urutan rutinitas yang mereka lakukan setiap harinya. Jika rutinitas mereka ada satu tahap saja yang dihilangkan, maka anak tersebut merasa gelisah atau bahkan cemas karena mereka merasa rutinitas terganggu. Dia merasa ada yang salah dalam hal tersebut, sehingga dia tidak suka. Dia suka jika rutinitasnya sesuai dengan urutan yang biasa ia lakukan setiap harinya. Yang kesembilan yaitu senang meniru atau membeu, biasanya disebut dengan ekolalia. Anak kecil memang kebanyakan senang meniru, namun untuk anak berkebutuhan khusus, apabila mereka meniru apa yang ia senangi, biasanya mereka hafal betul kata-kata atau nyanyian yang diucapkan orang lain, tanpa mereka mengerti maksud dari ucapan tersebut. Selama anak berkebutuhan khusus suka dengan apa yang ia tirukan, maka ia akan menirukannya. Jika dilarang, mereka akan marah dan mereka tetap akan menirukan hal tersebut berulang kali. Yang ke-10 yaitu berbicara tanpa henti. Anak berkebutuhan khusus terkadang berbicara tidak untuk alat komunikasi, namun hanya untuk kepuasan diri mereka. Dengan berbicara sendiri dan tidak memiliki arti, hal tersebut diulang-ulang tanpa henti. Jika hal tersebut dilarang, maka mereka akan membantah atau bahkan mereka akan marah. Yang ke-11 yaitu bertindak gugup atau cemas. Anak berkebutuhan khusus biasanya melakukan hal-hal yang aneh saat mereka sedang cemas. Biasanya mereka melakukan gerakan-gerakan pada mulut. Misalnya menyetut jari, menggigit-gigit jari, atau juga menjulurkan lidah. Atau bisa jadi mereka menggosok area hidung, mencukul-cukul hidung, atau menjambak rambutnya sendiri, atau memukul-mukul tangannya ke benda lain. Nah, dengan hal-hal tersebut
perilaku aneh tersebut, mereka melakukannya untuk tujuan menghilangkan rasa gugupnya. Mereka menganggap dengan melakukan hal tersebut, rasa gugupnya akan hilang. Yang ke-12 adalah iri pada orang lain. Anak berkebutuhan khusus masih berpikir dan memiliki perasaan layaknya anak balita. Sikap iri yang mereka rasakan seperti selalu merasa kurang senang melihat orang lain senang, atau jika melihat orang lain yang mendapat sesuatu yang membahagiakan, mereka akan kurang senang dengan hal tersebut. Yang ke-13 adalah sensitivitas tinggi. Terkadang anak berkebutuhan khusus ada yang sensitif terhadap sesuatu, juga ada yang tidak sensitif terhadap sesuatu yang merangsang baik cahaya, suara, maupun sentuhan. Ada anak yang tidak suka dengan suara keras. Namun, ada anak yang hanya akan merespon jika hanya dengan suara keras. Hal tersebut biasanya disebut gangguan integrasi sensorik. Ada juga anak yang tidak suka dengan cahaya. Ada anak yang tidak suka dengan gelap, dan yang lain-lainnya. Yang ke-14 adalah triggered atau terpicu tanpa alasan. Anak berkebutuhan khusus biasanya dapat terpicu tanpa alasan. Mereka bisa menangis, marah, atau tertawa tanpa alasan yang orang lain tidak mengetahui, dan biasanya mereka menangis, marah, tertawa pada waktu yang salah. Hal tersebut memang ciri-ciri yang sering terjadi pada anak berkebutuhan khusus. Anak tersebut biasanya marah tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba marah. Kemudian setelah marah tidak lama mereka akan tertawa. Selanjutnya yaitu yang ke-15, introvert. Beberapa dari anak berkebutuhan khusus biasanya menunjukkan bahwa ia mengalami masalah jika berada di tempat yang ramai, atau jika di dalamnya banyak ada orang asing, sehingga sifat introvert tersebut akan muncul. Ketika anak berada pada lingkungan yang nyaman, maka anak akan masih bisa berinteraksi dengan orang lain. Namun, akibatnya anak tersebut tidak akan berkembang. Anak tidak mampu dalam penyesuaian mental dan emosinya. Yang ke-16 yaitu berprasangka. Anak berkebutuhan khusus tidak bisa berpikir secara rumit, tetapi mereka bisa berprasangka. Terkadang apa yang mereka tafsirkan itu lebih condong ke sisi negatif, yang muncul karena rasa cemburu dan prasangka karena tidak diperlakukan secara adil. Dari hal tersebut dapat muncul rasa cemburu hingga marah secara random dan kurang mampu mengendalikan emosinya. Padahal apa yang membuat mereka marah itu hanya prasangka mereka saja, tidak seperti kenyataannya. Yang ke-17 yaitu melukai diri sendiri. Anak berkebutuhan khusus membutuhkan perhatian ekstra. Sebisa mungkin jangan biarkan mereka sendirian. Anak berkebutuhan khusus ini tidak mengerti mana yang bahaya dan mana yang tidak. Bahkan mereka seringkali melukai diri mereka sendiri, karena mereka tidak memiliki rasa sakit sebagaimana wajarnya anak normal rasakan. Mereka bisa saja membenturkan kepalanya sendiri ke dinding tanpa merasakan kesakitan, atau biasanya mencakar, menggigit bagian tubuh mereka sendiri, sehingga anak berkebutuhan khusus ini membutuhkan pengawasan dengan serius. Itu tadi adalah karakteristik anak berkebutuhan khusus. Karakteristik anak berkebutuhan khusus itu bermacam-macam, sehingga dalam penanganannya juga beragam, sesuai dengan kondisi mereka masing-masing. Baiklah teman-teman, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami tentang klasifikasi dan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.